dari follower TikTok ada yang ngasih. Orang Malaysia. Banyak. Banyak. 30 liter. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ayo, pakcik jangan nangis. Ni sebenarnya saya ada bawa duit. Pakcik Ada polis tangkap saya dengan ayah saya juga. Tapi dia kasihan. Dia tolong lepaskan. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Kita tahu akhir-akhir ini banyak yang peduli dengan Abah Rastam. Semenjak rumah Abah Rastam ni dah diperbaiki oleh si Aisar Khalid, rumahnya dah bagus ya. Banyak pula orang-orang datang ke rumah Abah Rastam sekarang ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke, nah ini ada beberapa video yang saya ini orangnya emosional sedikit ya. Kalau ada movie yang membuat terharu atau apa-apa kejadian, saya cepat sangat menangis dan tersentuh. Nah, ini video beberapa yang saya sudah kumpulkan ya, antara hal-hal yang baik untuk kita sharing ya. Kita boleh jadikan contoh orang-orang Malaysia ini untuk kehidupan kita. Nah, sebelum kita reasonkan, ini pun ada kisah juga daripada salah satu orang Malaysia ya, yaitu Aisar Khalid. Dia ada membantu seorang kakek ya di Indonesia. Nah, dah dibantu kakek itu, anak dia ada datang. Tiba-tiba anaknya datang, tak tahu dia mau minta uang sama Aisar atau apa. Tapi nanti kita nonton videonya macam mana. So, pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Let's go. Jom. pakcik minta maaf sebab saya nak bagi tahu. Sebenarnya saya baru kena buang kerja dah 3 hari. Lepas tu saya tinggal RM1 nak makan. Tak apa, nak makan apa? Ada apa-apa yang paling murah saya boleh? Apa-apa je lah yang murah-murah je. Ni cakap apa nak? Saya nak makan je, janji apa-apa pun boleh je. Boleh ke macam ni? Sebab Tak apa. Alah, tak susahkan abang ke? Ni nak? Cukup dah. Lagi? Banyak sangat. Saya dah RM1 bang. Tak apa. Betul ke? Ini saya sedekah. Betul ke bang? Tak apa, tu Macam ni saya tak susahkan abang ke? Tak ada. Air apa air? Air tak payah lah. Air ke? Air tak payah. Air apa you nak? Air teh minum? Air minum? Tak apalah, air som je boleh je. Saya pun malu lah bang. Saya pun maaf lah. Saya tak nak ambil banyak-banyak. Dibagi air dah. juga ya. Makan tak apa lagi. Pakcik, saya boleh tanya nama pakcik? Nama apa? Sikit je. Pakcik Razak. Pakcik Razak. Oh, terima kasih Pakcik Razak. Sudah niaga berapa lama dah? Lama dah. Tak 30 tahun. Pakcik. 30 tahun? Oh, bisnes okey tak sini? Lama juga. Banyak budak sekolah-sekolah datang lah. Ni saya nak tanya pakcik. Pakcik percaya tak pada rezeki? Alhamdulillah lah memang lah. Alhamdulillah percaya kan? Ni saya nak bagi tahu pakcik sebab sebenarnya saya ada duit. Tak boleh dah. Tadi Akid nak bagi. Betul. Ni saya Pakcik. Sosial Pakcik eksperimen jangan ya. nangis. Ni sebenarnya saya ada bawa duit. Pakcik pun cakap kan dia percaya kepada rezeki. Ni saya bagi 300 dekat pakcik. Sini RM300 ni nak kongsi rezeki bagi korang punya bisnes lagi baik lah. Terima kasih ya. Okay. Jangan nangis pakcik. Terbaik Saya ya. boleh tanya tak kenapa pakcik nak tolong saya? Tak, saya memang macam tu. Siapa saja. Saya bagi je. Siapa datang. Siapa datang pakcik pun bagi je. Sebab saya pun susah kan. Dan ada lagi satu, saya ada satu kedai cermin mata dekat area Saya pun Mall orang Austin je, susah sini je. katanya, wah. Saya nak belanja abang dengan akak satu spek cermin mata, boleh? Ni lagi korang satu surprise lah, ni saya belanja bagi korang lah. Wah. So sekarang ni Itulah, abang dengan akak percaya sudah sampai kepada dekat kedai kita lah. rezeki. So semua Rezeki yang mana-mana datang je lah juga, korang kan? boleh pilih. Nanti saya akan tolong cermin mata, saya buat cermin bagi korang juga. Ramai orang tanya sejauh mana kita percaya pada rezeki. Walaupun hanya bermula terbaik, dengan ya. RM1, bila kita ikhlas memberi, Tuhan akan balas dengan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya. Dekat DIY, kami percaya bahawa setiap kebaikan itu berhak mendapat ganjaran. Sebab bagi kami, membantu seseorang melihat dunia dengan lebih jelas
Itulah hadiah yang paling berharga dalam hidup. Bang, PF Kopai 50 berapa? 52. 52. Kali 3.000 Oh, ini warung dari follower TikTok ada yang ngasih. sembako. Follower Orang Malaysia. banyak. 30 liter. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, Oh, ini daripada follower Iya, Bella. Malaysia ya. Ada obat nggak untuk dengkul sakit? Remasil paling. Oh, remasil. Iya. Nih, Tapi diecer. Deca. Tuh, Apa lagi? ini 4 nih. 4. 28 jadi. 28. Iya. Kembali 2.000 ya. Nih, Makasih ya. iya. Nih, Mama, Apaan? beras dari follower TikTok saya. Hah? Dari follower TikTok saya. Oh, Ada yang ngasih. Dan bilang emang situ nggak dikasih. dikasih juga. Banyak tadi udah banyak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini lagi ya. 2 pemuda bantu wanita motor rosak raih pujian netizen. Oh, akak ini motonya rusak. Lepas tu dia tolak ya. Lepas tu ada 2 pemuda, dia orang berhenti tepi jalan, tolong kakak ini tolak motonya. Wah, luar biasa. Oke teman-teman, nah tadi itu ada beberapa video yang membuat saya pun terharu ya. Tadi itu yang pertama itu terasa sangat banyak juga video-video macam itu yang Sari tonton ya. Orang Malaysia ini kalau kita minta pertolongan kepada mereka, apalagi kalau kita cakap kita mau makan ya, mereka mesti bagi ya, apalagi orang Melayu. Saya pun tengok dan rasalah ya, banyak sangat tanya dengan husband Sari. Kalau di tepi jalan, kalau misalnya moto ataupun kereta rosak, orang Melayu lah yang pertama datang tolong. Ya, itu pernah juga saya rasakan macam itu ya. Beberapa kali dah saya rasakan lah, makanya dari itu Sari berani bercakap. Oke, dia orang percaya kepada rezeki katanya. Saling tolong menolong. Makcik itu tadi ataupun kakak itu tadi moto dia rosak dekat tepi jalan. Nah, ada 2 orang pemuda tolak moto itu. Ya, inilah sebenarnya Malaysia ya, harmoni. Wow, terbaik. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada video viral ya. Ini adik Kamboja. Seharusnya dia ini kena tangkap, tapi polis pun ada juga pri kemanusiaannya ya, macam kasihan dia berniaga dengan bapak dia katanya. So, apa? Kita dengarkan dulu videonya macam mana. Ini video ini viral ya. Saya tengok sudah hampir puluhan juta yang tonton. Kita tonton dulu videonya. Bagaimana kisahnya? Jom. Ada polis tangkap saya dengan ayah saya juga. Tapi dia kasihan. Kasihan. Dia tolong lepaskan. Nama saya Hafiz, umur saya 17. Saya ada sekolah mengaji dengan ustaz. Tapi saya bukan orang sini. Saya orang Kamboja. Jadi saya sekolah mengaji ya. Ustaz tak boleh sebab saya bukan orang sini. Adik-beradik saya ada 3 orang. Saya nak sulung. Mak saya orang Kamboja, ayah saya orang Kamboja. Dulu saya bukan orang sini, bukan orang Islam lah. So saya datang dekat Malaysia, masuk Islam dengan mak, dengan ayah. Mu'alaf. Ayah saya dia kerja buat rumah orang. Dia macam lantai ke macam rumah dia boleh buat. Mak saya dia tak kerja sebab dia ada baby. Ada adik kecil lagi. Dulu saya jual tisu. Itu saman Kuwait. Kuwait tak ada. Kedai semua tutup. Lepas tu saya tak ada buat apa. 5 bulan, 10 bulan macam tu. Ada polis tangkap saya dengan ayah saya juga. Tapi dia kasihan. Dia tolong lepaskan. So maksudnya ni tolong mak ayah ha? Ya, tolong mak lah jual manjin. Saya dengan ayah saya dia beli buah. Lepas tu mak saya yang potong.
pasti saya jual. Jualkan. Ya. Sehari banyak dapat. Ada rezeki. Banyak. Kalau jalan-jalan raya mesti dapat rezeki. Saya memang suka jual macam ni. Suka jalan-jalan. Ya, sebab saya orang susah. Kalau tak keluar susah nanti dapat apa makan. Saya nak jadi mengaiga. Nanti jadi besar mengaiga lagi besar-besar. Nanti bukan jual mangga je. Nanti ada tukar-tukar benda-benda jualan. Macam keropok ekor ke. Bagi Hafiz sendiri, Ya. untuk kejayaan dalam dunia ni, apa benda yang Hafiz impikan lah. Dalam tunjian ni saya suka mak ayah ya. Ya, sebab saya ikut mak ayah tak ada salah. Awak, saya nak cari adik yang kemboja ni. Saya nak bantu dia untuk bagi dia duit selamatkan ayah dia. Korang ini adik kemboja, siapa boleh bawa jumpa saya nak bagi dana kat dia, sumbangan kat dia. Korang komen dan bagi rakyat Malaysia cari dia dan jumpakan Papa. Setuju tak untuk Papa bantu dia? Komen. Oke, nah di sini ada satu interview ya. Saya cepat juga terharu, apalagi ini dia masih muda lagi kan. Dia pun bukan orang Malaysia, dia orang Kamboja katanya. Lepas ada polis juga mau tangkap dia orang. Tapi polis itu kasihan, jadi ya tak tangkap mereka ya. Itulah dia, ini orang Kamboja, dia adalah seorang mualaf ya. Tadi itu bahasa Melayunya ini fasih juga ya. Wow, terbaik ya. Harap adik nanti suatu saat boleh jadi anak yang berjaya ya. Oh, so emosional. Itulah saya tak kurang suka reaction yang benda-benda buat terharu ini kan. Karena kuat juga semangat dia. Dia pun tengok dengan cara bercakap dia sopan santun. Lepas tu senyum kan. Semoga kita doakan ya, suatu saat dia boleh menjadi anak muda yang berjaya dan membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Oke teman-teman, nah di sini ada saya video viral juga. Saya tengok ya tentang Aisar Khalid ini. Nah Aisar Khalid ini membantu Abah Rastam ya. Sudah dibangun rumahnya cantik-cantik, tapi ada anaknya datang tiba-tiba mau minta uang. Mirisnya jawabannya, wih, katanya dia mau makan tidur saja. Datang duit mari, dia makan tidur, dapat uang. Nah itu yang dimaunya. Padahal dia sempurna kan, tangan ada, kaki ada, tapi malas lah kan, tak mau kerja. Oke, so jom kita tonton bagaimana kisahnya ini ya. Salah kakak apa sekarang? Kakak mau kerja? Iya, anak mau kerja. Jadi kalau kakak udah kerja, tidak ada masalah lagi. Begitu? Jadi kalau saya bagi kakak buat modal untuk usaha, kakak akan kerja gitu. Kakak jualan gitu bisa nggak? Ya gak bisa, Pak. Oh, tak boleh. Pengennya bekerja di motif kayak gitu. Motif apa? Mama pekerja buru-buru pekerja ini juga yang masak nasi ini, si Neng peperen juga. Jadi kakak mau apa sekarang? Kakak mau apa? Apa solusinya? Saya nggak tahu. Solusinya apa? Solusinya apa nih? Bagi duit akan habis. Ya, habis coba cicing. Jadi akan harus ada sesuatu. Sabar aja. Di mana duit itu mau putar? Ya berjualan, berputar mah. Jadi kakak mau jualan apa enggak? Ya, enggak, ini juga Sakit. badan juga sakit, ribu, Bang. Jadi apa solusinya? Ya, solusinya pengennya tidur terus, makan. Sakit. Oke. Tengok perangai anak Abah Rastam ya, bukan perempuan je yang geram dengan dia. Bahkan lelaki pun sakit hati geram tengok perangai anak Abah Rastam. Apalagi saat Aisar Khalid bertanya solusinya, saat Aisar Khalid nak bagi modal untuk berniaga, jawaban dia ya, kalau boleh dia nak tidur terus makan. Aduh hai. Miskin nggak masalah, tapi kalau boleh ya kita SDM kita tuh janganlah rendah sangat, betul tak?
Dari situ kita nampak kan macam mana SDM dia. Sampai Aisar Khalid geleng-geleng kepala. Malu kita dengan Aisar Khalid ya. Malu kita. Malu. Sumpah aku malu. Aduh, hai. Sakit hati ya. Enak kali hidupnya ya. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Kita tahu, akhir-akhir ini banyak yang peduli dengan Abah Rastam. Tetangga Abah datang membantu. Keluarga yang dulu pergi datang kembali, termasuk konten kreator atau influencer, banyak yang berkunjung. Pertanyaan saya, kenapa setelah viral kalian baru datang? Kenapa setelah Aisar membantu kalian baru muncul? Kemana kalian selama ini? Sumpah, saya nggak habis pikir. Malahan ada yang nginap berhari-hari di rumah Abah. Tolong beri beliau istirahat. Beliau sudah tua. Beliau harus menjaga kesehatan. Khusus untuk konten kreator. Saya tahu kalian menyebarkan kebaikan. Tapi tolong ada batasan yang harus kalian jaga. Semenjak rumah Abah Rastam nih dah diperbaiki oleh si Aisar Khalid, rumahnya udah bagus ya. Banyak pula orang-orang datang ke rumah Abah Rastam sekarang ya. Ada yang buat konten lah, ada yang menginap lah kat rumah Abah Rastam buat konten ya. Dulu masa rumah Abah Rastam tuh masih adoi, masih tak layak tak ada pula orang datang nak menengok Abah Rastam. Sekarang rumah tuh udah siap, banyak orang berdatangan. Itulah ya manusia ni kadang-kadang waktu susah orang tak ada pun seorang peduli. Tapi bila dah Aisar Khalid datang menolong, baguskan rumah tu, banyak pula orang datang. Ya, banyak, bukan anak-anak Abah Rastam je. Orang-orang pun berdatangan buat konten. Drama Aisar Khalid bantuin Abah Rastam, anaknya bikin kesel netizen. Kalian tahu kan Aisar Khalid? Influencer yang suka bantuin orang dari Malaysia yang bikin konten di Indonesia. Alasannya ya simple, lebih gampang nyari orang susah di Indonesia. Nah kemarin dia itu bantuin seorang kakek-kakek bernama Abah Rastam. Karena kasihan banget bro, kakek-kakek ini sempat viral karena kesehariannya cuma makan daun singkong doang. Dia live-in tuh di YouTube hampir 11 jam. Semua berjalan lancar dari peresmian rumah sampai acara sembelih sapi buat makan-makan warga. Gak ada yang rebutan sampai dipagerin BTW. Nah sampai momen dimana Aisar ini mau ngasih solusi ke keluarganya si Abah agar si Abah ini bisa makan dengan layak. Nongolah anak cewek dari Abah Rastam ini sampai ditawarin modal buat usaha jualan. Karena percuma kan kalau dikasih duit doang, karena ujung-ujungnya pasti bakalan habis. Jawabannya malah ngeselin banget. Dia malas kerja dengan alasan badan sakit dan cuma pengen tiduran doang. Bagi duit akan habis. Jadi kakak mau jualan apa enggak? Enggak, ini juga badan juga sakit, ribu bang. Jadi apa solusinya? Solusinya pengennya tidur terus, makan. Alhasil ya, anak pertama si kakek pun datang dan kesel banget dengan jawaban dari adiknya tersebut. Bahkan reaksi si Abah sampai kayak gini gara-gara melihat anaknya ribut. Teman ya, begitulah ya. Dulu ada juga sampai orang Indonesia ini usir Aisar Khalid balik ke Malaysia, padahal nyatanya banyaknya hal-hal kebaikan yang dia bantu orang-orang di sana, tapi tak tahu bersyukur. Contohnya ini yang baru-baru saja ya. Sebelumnya banyak juga. Ini Abah Rastam ini berserta ada anak dia yang mungkin kurang upaya ya. Tinggal dia itu tak layak lah makan singkong saja, makan ubi je. Lepas tu tempat tinggal dia itu tak layak betul. Jiran pun tak ada yang peduli. Anak dia pun yang lainnya itu tak pernah, jarang tengok bapak dia. Tiba-tiba dah dibantu Aisar, viral, rumah dah cantik, dibantu lagi kan. Mungkin buat modal berniaga, datanglah semuanya orang. Memang macam itu. Kalau kita miskin, orang tak mau sama kita. Bila kita ada sikit naik, woi, semualah mengaku jadi keluarga kita. Nah, itulah kehidupan ini ya. Anak dia yang dulu tak datang, akhirnya datang. Konten-konten kreator, influencer juga mau mencari konten di atas ini semua. Jiran-jiran yang dulunya tak tahu kali Pak Abang Rastam ini, tiba-tiba datang ya, sampai ada yang menginap tidur di rumah itu yang sudah dibangun si Aisar ini tadi. Wow, enak kali kerja kalian ya. Udah siap semuanya, datang kalian ya.
Hai. Oke, lepas tuh anaknya itu pun jumpa sama Aisar, katanya padahal Aisar ini mau bagi modal usaha mungkin sama anaknya Abah Rastam ini supaya nanti boleh tolong-tolong bagi sikit-sikit kepada Abah Rastam ini uang gitu ya. Tapi anak dia mau dibagi modal sama Aisar ini, katanya dia tak mau berniaga. Sebab kan dia nak makan, tidur makan, dapat duit. Macam tu je kisahnya ya. Tapi kan mana boleh macam itu. Takkan Aisar just bagi uang saja kepada diorang. Kalau uang ya dah dibagi 100.000 pun sama kita, akan habis juga kalau kita tak bekerja, kalau tak kita top up itu uang. Nah jadi, tapi jawabannya itu buat jengkel juga ya. Mau dikasih uang saja tapi tak mau berusaha ya. Mau makan tidur aja. Malas katanya. Aduh, si Aisar itu pun kerja banting tulang juga ini kan. Dia buat konten, dia pikirkan konten, dia jualan live, penat kerja juga. Datang dia saja-saja mau minta uang saja. Dia mau makan tidur je lah kot. Oke, so ya. Ini pun menjadi pengajaran lah ya. Jangan kita dahlah kita kurang, kita malas pula, hanya mau minta uang saja kepada orang lain. Oke teman-teman, so banyak sekali pengajaran di dalam video kali ini ya. Maaf agak sedikit emosional. Memang kalau Sari tengok video-video ataupun movie, sedikit saja saya suka, terus tak boleh tahan. Saya terharu, saya menangis, saya rasa apa ya, macam itulah, sedih lah, saya suka menangis. So sorry ya teman-teman. Oke, so ambil positifnya daripada video kali ini. So see you on my next video bersama Miss Sari. See you, bye bye.